Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Jaya Junior dari kelas TIN FC 02 2025. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu SQL Inventaris Aset Desa. Langkah pertama, saya akan membuat database baru bernama DB Inventaris Aset Desa. Setelah database berhasil dibuat, saya perlu mengaktifkannya dulu dengan perintah use supaya semua perintah berikutnya dijalankan di dalam database ini. Sekarang saya buat tabel pertama, yaitu tabel kategori untuk mengelompokkan jenis-jenis aset. Pada tabel kategori di sini ada ID kategori dengan tipe data parcak dan lainnya 7 sebagai primary key-nya. Kemudian ada kategori aset dengan tipe data parcak dengan lainnya 30 dan subkategori dengan tipe data parcak dan lainnya 35. Saran ini sudah. Lalu saya membuat tabel lokasi untuk menyimpan data lokasi keberadaan aset. Di sini pada tabel lokasi ada ID lokasi dengan tipe data parcak dan lainnya 7 sebagai primary key-nya. Dan ada nama lokasi dengan tipe data parcak dan lainnya 40. Kita tekan, sudah. Kemudian saya juga membuat tabel sumber, yang dimana isinya ada ID sumber dengan tipe datanya parcak dan lainnya 6 sebagai primary key-nya. Kemudian ada asal-usul dengan tipe data parcak dan lainnya 15. Saran. Kemudian saya juga membuat tabel aset, yang dimana isinya ada ID aset dengan tipe datanya parcak, lainnya 7, dan sebagai primary key. Kemudian ada ID kategori dengan tipe datanya parcak dan lainnya 7. Ada nama jenis barang dengan tipe data parcak, lainnya 35. Ada merek model, tipe datanya parcak, lainnya 25. Ada material dengan tipe data parcak dan lainnya 20. Ada ID lokasi, tipe datanya parcak, lainnya 7. Ada fungsi, tipe datanya parcak, lainnya 25. Ada tahun, tipe datanya parcak, dan lainnya 6. Ada ID sumber, tipe datanya parcak, dan lainnya 6. Tabel ini menyimpan detail setiap aset dan terhubung ke 3 tabel sebelumnya melalui region key, ID kategori, ID lokasi, dan ID sumber. Saya juga menambahkan aturan onDelete set null dan onUpdate cascade supaya data aset tetap aman meskipun data referensinya berubah. Ini sudah. Sekarang saatnya mengisi data pertama saya, memasukkan 10 data kategori aset. Di sini sudah ada tertambah 10 data. Lalu 12 data
sumber dana seperti kas desa, hibah, banprop, Pemda, dana desa, hingga PADes tersebut. Ini sudah tertambahkan. Berikutnya saya isi 11 data lokasi seperti Bantarujeg, Ciranggon, Cigedang, hingga kantor desa. Kan, di sini sudah tertambahkan 11 data. Setelah semua data tabel referensi terisi, sekarang saya memasukkan data utama ke tabel aset. Totalnya ada 78 data aset desa mulai dari tanah, bangunan, jalan, hingga peralatan. Nah, di sini sudah ditambahkan 78 data. Karena data kategori, lokasi, dan sumber tersimpan terpisah, saya gabungkan semuanya menggunakan lab join supaya bisa dibaca dalam satu tampilan. Nah, di sini sudah ada. Sampai 78. Nah, supaya query join ini tidak perlu ditulis ulang setiap saat, saya simpan sebagai view bernama tampilkan semua aset. Sekarang kita sudah berhasil. Kemudian sekarang saya coba panggil view-nya. Nah, di sini sudah muncul seperti yang tadi, tapi di sini menggunakan view. Kemudian, nah, sebagai contoh penerapan lain, saya ingin menampilkan aset-aset yang bersumber dari dana desa saja. Misalnya untuk keperluan laporan penggunaan anggaran. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita refresh di bagian database-nya. Nah, di sini database yang kita buat tadi sudah ada. Nah, untuk menggambarkan hubungan antar entitas, saya membuat entity relationship diagram, yaitu aset berelasi dengan kategori, lokasi, dan sumber, dengan pola relasi satu ke banyak, yaitu satu kategori bisa dimiliki banyak aset, begitu juga lokasi dan sumbernya. Dan ini tampilan relasi antar tabel secara teknis di SQL Server, di mana tabel aset menjadi tabel pusat yang terhubung ke tiga tabel lainnya melalui PoRegen Key. Demikian presentasi dari proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.